Selamat berjumpa dengan saya, Martin. Pada video yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai dua sistem yang dipergunakan sebagai mesin penggerak utama kapal. Pada sistem yang pertama, kita kenal dengan internal combustion chamber, yaitu pembakaran dalam, di mana proses pembakaran terjadi di dalam mesin itu sendiri, yaitu ketika injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang kompresi. Di situ ada panas, head, di situ ada oksigen, ada fuel, maka disitulah terjadi proses pembakaran pada mesin itu. Dan mesin kita bisa berjalan. Nah, itulah yang disebut internal combustion chamber. Nah, pada sistem yang kedua adalah external combustion chamber. Artinya pembakaran luar. Itu mesin penggerak utama adalah turbin uap. Nah, turbin uap ini tidak bisa bekerja tanpa ada bantuan dari kettle atau boiler. Karena fungsi dari kettle atau boiler ini adalah menghasilkan uap, di mana uap atau steam ini dipergunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, boiler itu kan sebetulnya ada dua macam atau dua tipe. Itu kettle pipa api dan kettle pipa air. Nah, kettle pipa api ini adalah jenis kettle atau boiler yang tekanan rendah. Maksimum tekanan cuma 10 kilo. Temperatur cuma 150 derajat Celcius. Fungsinya hanya dipakai untuk memanaskan bahan bakar. Apabila mesin diesel kita memakai MFO, Marine Fuel Oil, maka untuk memanaskan bahan bakar ini memakai kettle pipa api. Yaitu kettle pipa tekanan rendah. Apabila mesin penggerak utama kita adalah mesin diesel yang memakai MFO. Yang kedua adalah kettle pipa air. Kettle pipa air ini adalah kettle pipa tekanan tinggi, di mana produksi uap yang pertama dihasilkan sama juga dengan kettle pipa api. Yang pertama adalah uap basah, yaitu uap yang masih mengandung kadar air. Kemudian ketika saya akan menaikkan temperatur menjadi temperatur uap jenuh, maka saya memakai superheater 1. Sehingga tekanannya menjadi 16 kilo. Dan temperaturnya menjadi 200 sampai 250 derajat Celcius. Dan ini tidak bisa dipakai untuk menggerakkan turbin. Uap jenuh ini hanya bisa dipakai untuk menggerakkan pesawat-pesawat bantu. Apakah pompa kargo, generator uap, atau wings jangkar, atau pesawat-pesawat yang lain. Andai kata pesawat-pesawat ini memakai uap untuk menggerakkan. Nah, tidak bisa dipakai untuk menggerakkan turbin. Sehingga saya harus naikkan lagi temperaturnya. Tekanannya saya naikkan lagi menjadi uap panas lanjut. Itu dengan memakai superheater 2. Itu tekanan adalah 40 kg cm persegi. Dengan temperatur adalah 300 sampai 350. Bahkan bisa mencapai 400 derajat Celcius. Nah, steam ini atau uap panas lanjut ini yang dipakai untuk menggerakkan turbin uap. Kemudian bagaimana mekanismenya uap ini masuk ke dalam turbin? Kalau di mesin penggerak utama kapal
internal, maka bahan bakar itu dimasukkan ke dalam ruang kompresi melalui injektor. Tetapi kalau uap tidak. Uap ini harus dialirkan melalui pipa pancar, dan pipa pancar itu akan menekan sudut-sudut jalan atau moving blade yang terdapat pada rotor turbin. Nah, ketika uap panas lanjut ini sudah masuk dalam sudut-sudut jalan, menekan sudut-sudut jalan itu, maka mengakibatkan rotor blade berputar. Nah, ketika rotor blade itu berputar, maka memutar as propeller. Yang kapal akan bergerak maju atau mundur. Inilah yang disebut mesin pembakaran luar. External combustion chamber. Oke, saya kembali ke mesin pembakaran dalam, mesin diesel. Di dalam mesin pembakaran dalam, mesin diesel, maka di dalam sistem olah gerak kapal kita yang memakai sistem ini adalah dua sistem yang dipergunakan, yaitu direct system dan indirect system. Direct system artinya hubungan langsung. Ini pada mesin-mesin besar, yaitu dengan tipe 2 tak, pada putaran rendah. Putaran maksimum dari tipe ini adalah 150 maksimum putaran per menit. Nah, ketika saya unset itu mesin berputar, muncullah RPM 120 katakanlah begitu, maka as propeller juga putarannya sama. 120 putaran per menit. Karena dia direct system, hubungan langsung. Kemudian bagaimana mengatur maju mundur? Maju mundur kapal diatur sama siapa? Diatur sama mid-sail block. Ada satu sistem yang ada pada direct system yang nama mid-sail block. Yaitu setiap poros atau shaft yang berputar cenderung terjadi gaya aksial pada thrust block, mid-sail block, dan kapal akan bergerak maju. Maka shaft flange ditekan oleh ahead block dan kapal maju. Begitu juga dengan mundur. Begitu juga dengan mundur. Ketika kapal akan bergerak mundur, maka Aston block akan mengatur, akan menekan, memberikan gaya aksial, sehingga propeller berputar ke kiri dan kapal akan maju karena posisi kapal mundur. Kalau kapal maju, ahead block dari mid-sail block akan menekan flange sehingga ada pergerakan maju. Itu propeller putar kanan. Dan ketika kapal mundur, maka Aston block akan menekan flange mundur dan propeller putar kiri dan kapal akan bergerak mundur. Kenapa? Karena tipe mesin ini tidak memakai gearbox. Nah, kalau tipe mesin ini, ketika saya stop engine, maka mesin akan mati total. Tidak ada lagi pergerakan. Tidak ada lagi putaran as propeller. Tidak ada. Karena engine akan stop total. Ketika saya unset lagi, maka mesin akan berputar dan as propeller juga ikut berputar. Inilah yang disebut direct system. Yang kedua adalah indirect system, hubungan tidak langsung. Di dalam hubungan tidak langsung ini,
Mesin tipe ini adalah mesin untuk 4 tak, putaran menengah. Di mana tipe mesin ini, tipe shaft seperti ini, dilengkapi dengan gearbox. Kemudian dalam gearbox ini ada rasio gearboxnya. Ada rasio gearbox di situ. Rasio gearbox artinya perbandingan putaran antara mesin dengan as propeller. Jadi ketika mesin saya RPM MCR-nya, Machinery Continuous Rotation, adalah 500 dan rasio gearbox adalah 4:1, misalkan begitu, maka as propellernya, maka RPM as propeller adalah RPM MCR dibagi rasio, dibagi 4. Maka RPM as propeller adalah 125 putaran per menit. Jadi pada kesimpulannya bahwa RPM, apakah itu mesin 2 tak, apakah itu mesin direct system, apakah mesin 4 tak indirect system, putaran as propeller ini yang dipakai untuk menghitung V baling-baling atau menghitung kecepatan kapal. Itu yang dipergunakan. Otomatis, karena dia direct system, putaran engine sama dengan putaran as propeller. Tetapi kalau dia direct system, beda. Putaran engine tidak sama dengan putaran as propeller. Maka yang kita memakai untuk menghitung kecepatan kapal atau kecepatan baling-baling saat putaran itu adalah N propeller. Kecepatan putaran propeller. Di mana rumus untuk menghitung kecepatan kapal atau V baling-baling atau average speed by engine adalah 60 kali N propeller kali pitch propeller dibagi 1852. 60 adalah waktu, N propeller yang kita sudah tahu sama-sama, pitch propeller adalah nilai akurasi yang ditentukan oleh maker pada saat dia membuat propeller itu. Artinya daya dorong dan gaya aksial yang ditimbulkan pada saat putaran as propeller pada putaran itu, maka kapal akan maju sekian meter. Artinya, satu kali putaran as propeller akan menimbulkan gaya aksial, gaya dorong baling-baling, sehingga kapal akan maju atau mundur sebesar nilai pitch propeller. Jadi nilai pitch propeller ini ada nilai yang telah ditentukan oleh maker pada waktu dia membuat propeller. Jadi contohnya begini, kalau pitch propeller ada 3,8 meter, maka ketika satu kali putaran as propeller, maka kapal akan maju atau mundur sebesar nilai pitch propeller itu. Otomatis, kalau putaran as propellernya 125, otomatis beda dengan putaran pada 100. Karena kecepatan kapal itu diatur sesuai dengan kecepatan N propeller. Di mana N propeller dikali pitch propeller dibagi 1852. Maka dapatlah kecepatan kapal atau average speed by engine. Ini pada indirect system. Kemudian bagaimana kalau pada saat mesin stop? Pada saat stop engine. Pada waktu kita stop engine, maka mesin tidak mati. RPM akan kembali kepada RPM stasioner. Karena ketika kita start engine, kita sudah setting dulu RPM stasionernya berapa. Antara 300 sampai 400 putaran per menit. Tanpa beban. Jadi ketika engine stop, maka putaran akan kembali ke putaran stasioner yang kita setting tadi. Kemudian setelah saya berikan beban, maka gearbox
yang akan mengatur kecepatan kapal kita. Nah, di dalam gearbox itu ada gigi, pinion gear maju, pinion gear mundur, ada output shaft, ada shaft netral, dan ada pembalik arah putaran di dalam gearbox itu. Jadi ketika gigi maju, kapal posisi maju, maka pinion gear akan koneksi dengan output shaft yang akan memutar as propeller. Nah, di dalam pinion gear maju itu ada clutch coupling. Clutch coupling itu akan mengatur pergerakan sehingga kapal kita bisa maju. Karena dia jadi koneksi dengan output shaft dengan as propeller. Nah, ketika stop engine atau neutral system, maka pinion gear maju akan melepaskan diri daripada output shaft itu dalam posisi netral, shaft netral, sehingga as propeller tidak berputar. Tapi mesin tetap hidup, karena putaran mesin kembali kepada RPM stasioner. Sebaliknya gigi maju, sebaliknya dengan gigi mundur. Ketika mundur, gigi mundur akan berkoneksi dengan output shaft dari output shaft dan akan memutar as propeller dan kapal mundur. Nah, di dalam gearbox itu ada pembalik arah putaran. Ada pembalik arah putaran di situ. Jadi mesin tetap putar kanan, tetapi as propeller tetap putar kiri sesuai dengan putaran mundur. Tapi engine tetap putar kanan karena yang mengatur adalah gearbox. Beda dengan dua tak mixer block. Ada blok maju, cam maju dan cam mundur. Gitu. Kalau untuk dua tak cam maju, mesin tetap putar kanan. Tapi ketika cam mundur, maka mesin putar kiri. As propeller putar kiri. Inilah perbedaan antara indirect system dan direct system. Maka otomatis kita bisa menghitung kecepatan kapal dengan kondisi-kondisi seperti ini. V baling-baling sama dengan 60 kN propeller kali pitch propeller dibagi dengan 1852. Maka dapatlah mil per jam. Knots kecepatan kapal dalam mil per jam. Saya lanjut lagi. Di shaft arrangement ada steering tube. Steering tube ini adalah sebuah tabung yang terletak pada sekat ujung buritan sampai kepada sekat kamar mesin. Ada tabung steering tube di situ. Lalu as propeller akan masuk ke tabung itu. Fungsinya untuk melindungi as propeller. Dan di situ ada oli permanen ada di situ untuk pelumasan. Kemudian di steering tube ini, steering tube pada ujung dekat propeller dengan ujung di sekat kamar mesin, ada di situ ada simplex seal. Simplex seal rear dan front. Rear ini di dekat propeller dan yang front ada di dalam ruang kamar mesin. Fungsinya adalah menjaga jangan sampai ada air masuk ke dalam steering tube dan terjadilah kontaminasi antara oli dengan air laut yang masuk. Yang sangat cenderung rusak adalah simplex seal pada posisi rear yang dekat dengan propeller. Karena tekanan propeller, air akan punya tekanan tinggi, akan cenderung masuk
merusak simplex seal itu. Sehingga cenderung rusak adalah simplex seal dari rear. Nah, sebuah persyaratan mengatakan begini, bahwa untuk mencabut as propeller itu adalah ketika kapal melaksanakan pekerjaan docking repair SS, Special Survey, yaitu setiap 4 tahun. Dari semua kelas kapal bilang begitu. Apakah BKI, apakah NQ Jepang, apakah CSS China Class Certificate, atau apakah Lloyd, semuanya sama, 4 tahun sekali. Dan bisa diperpanjang 2 kali dengan interval waktu 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Batasnya paling lama 5 tahun harus dicabut. Karena Telesaf ini dia juga mempunyai ada sertifikat Telesafnya. Kalau belum diadakan perbaikan, dia belum dicabut untuk pembaruan sertifikat, maka tidak bisa diproses itu kapal. Kapal tidak bisa beroperasi. Karena Telesaf punya sertifikat yang harus diperpanjang setiap 4 tahun. Karena setiap 4 tahun diperiksa sama BKI keutuhannya. Masih bagus apa tidak? Itulah sebabnya maka penggantian simplex seal, rear, dan front itu secara teoritis aturan 4 tahun atau 5 tahun paling lambat. Tetapi tidak terjadi kemungkinan apabila baru 2 tahun berlayar, kapal baru delivery, baru launching, baru 2 tahun berlayar, ternyata simplex seal-nya rusak. Kita bisa lihat bahwa ada kontaminasi air dan minyak dalam tabung steering tube. Maka ini tidak ada alasan harus naik dock untuk menggantikan simplex ini. Karena risiko terlalu besar. Pemakaian oli yang boros, shaftnya akan menjadi korosif, dan lain-lain. Dan itu perlu diganti. Walaupun baru 2 tahun. Baru 2 tahun saya ganti simplex seal. Tetapi kalau ada masalah terpaksa harus driving, naik dock untuk menggantikan simplex seal. Nah, persyaratan waktu mau menggantikan simplex seal atau sebelum tail shaft dicabut harus alignment dulu, harus dial dulu di posisi front di kamar mesin dan posisi rear di dekat propeller. Harus di alignment dulu. Berapa presisinya, berapa nilai akurasinya diukur sebelum kita bongkar. Supaya pada waktu kita install lagi as propeller itu, kita ukur lagi dia. Setelah saya install ini, berapa akurasinya, berapa dialnya, berapa alignmentnya. Dan ini menjadi acuan waktu nanti next kita akan dock lagi, maka ini acuan ini akan terjadi. Oh iya, 4 tahun lalu ada nilainya segini. Maka 4 tahun lagi, setelah next 4 tahun saya ganti, oh masih tetap. Berarti bagus. Tapi kalau ada berkurang, maka mulai evaluasi kenapa berkurang. Apakah shaft ada masalah? Dan seterusnya. Termakan shaftnya karena gesekan, bisa terjadi kayak gitu. Ini maksud dari kenapa saya harus mengambil after before presisi. Sebelum dan saya bongkar Elsa. Kemudian, di dalam sistem pelumasan, dalam steering tube adalah pelumasan oil permanen. Ada tangki ekspansi untuk lubricating oil.
Tidak ada di situ pompa sirkulasi, tidak ada. Karena tangki ekspansi itu akan bekerja secara graviti. Hanya menetes-menetes saja di tabung steering tube untuk menambah jika terjadi ada kebocoran pada sistem. Kebocoran pada sistem atau berkurangnya volume cairan di dalam steering tube kita bisa lihat dari sticknya. Stick sounding kita bisa lihat di situ. Ada stick sounding dengan tabung steering tube. Cek sticknya di situ. Masih level maksimum, masih bagus. Kalau level minimum sudah menurun, berarti ada kebocoran pada sistem oil di dalam steering tube. Pengecekan yang pertama seperti itu. Pengecekan yang kedua kita bisa melihat di tangki ekspansi lubricating oil. Kalau dia menurun, berarti ada kebocoran pada sistem. Atau pada waktu kapal berhenti, kita bisa lihat di buritan ada gelembung-gelembung minyak yang naik di area propeller. Ini menandakan bahwa ada kebocoran pada sistem. Kalau ada seperti ini, harus cepat kita ambil aksi untuk driving, naik dock, untuk menggantikan simplex seal. Ini sangat penting bagi semua engineer atau nautika, mualim, chief officer, captain, KKM, masinis, dan seterusnya. Ini sangat penting. Kita harus mengetahui kenapa terjadi kebocoran pada sistem, pada simplex seal. Bagaimana mengatasinya, bagaimana mengetahuinya, itu yang penting. Sebelum saya akhiri video pertama ini, saya coba merumuskan, membuat satu resume kesimpulan bahwa pelajaran kita, video saya pagi ini adalah berbicara, yang pertama, bicara mengenai internal combustion chamber dan external combustion chamber. Internal combustion chamber artinya pembakaran terjadi di dalam ruang mesin itu sendiri, yaitu mesin diesel. Dan proses pembakarannya terjadi di dalam ruang kompresi mesin itu. Di mana ketika injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang kompresi, maka di situ sudah ada head panas, di situ sudah ada fuel, di situ sudah ada oksigen, maka terjadilah proses pembakaran dalam ruang kompresi dan mesin bergerak jalan. Maka itulah yang disebut internal combustion chamber. Dan yang kedua adalah external combustion chamber, itu mesin penggerak utama kapal, yaitu jikalau turbin uap, maka turbin uap ini harus bersama-sama bekerja dengan boiler atau ketel uap. Karena ketel uap ini akan menghasilkan steam uap, lalu uap ini akan menggerakkan turbin. Maka itu disebut external combustion chamber. Nah, uap yang dipakai untuk menggerakkan turbin itu juga ada uap panas lanjut. Tidak ada uap yang lain. Kan produksi uap ada 3, uap basah, uap jenuh, uap panas lanjut. Nah, uap basah hanya dipakai untuk memanaskan bahan bakar. Uap jenuh dipakai untuk menggerakkan pesawat bantu. Untuk kargo pom, katakanlah begitu. Pompa-pompa, jangkar, dan lain-lain. Tetapi kalau untuk menggerakkan mesin penggerak utama kapal, turbin uap, hanya bisa memakai uap panas lanjut yang punya tekanan adalah 40 kg per cm persegi dengan temperatur adalah antara 300 sampai 400 derajat Celcius. Baru bisa menggerakkan turbin uap. Dengan caranya bagaimana? Uap itu dialirkan ke pipa pancar, lalu pipa pancar ini akan menekan moving blade atau sudut-sudut jalan yang ada menempel di rotor turbin. Nah, ketika uap ini menekan sudut-sudut jalan itu, maka berputarlah rotor blade.
dan as propeller kita berputar. Kapal akan bergerak maju atau mundur. Yang berikut, kesimpulan yang berikut, ya indirect system dan direct system. Indirect system apabila saya olah gerak, maka indirect system ketika stop engine, mesin tidak mati total. Karena yang mengatur adalah gearbox. Di mana gearbox ada di situ gearbox ada ratio gearbox yang mengatur putaran engine dan putaran as propeller. Berbeda putarannya. Karena di situ ada ratio gearbox. Ratio gearbox artinya perbandingan putaran antara mesin dengan as propeller. Berarti putaran engine tidak sama dengan putaran as propeller. Kalau direct system, putarannya sama. Putaran engine sama dengan putaran as propeller. Nah, untuk menghitung kecepatan kapal atau average speed by engine ini adalah harus mengambil dipakai RPM propeller. Dipakai untuk menghitung kecepatan kapal atau average speed by engine. Yang kesimpulan yang ketiga, yang berikut, ada steering tube. Steering tube berfungsi untuk melindungi tabung as propeller. Dan di situ ada oil permanen mengatur, melumasi shaft di sekitar itu. Shaft propeller. Oli di situ tidak memakai oli sirkulasi. Dia memakai steam gravity. Nah, otomatis tangkinya lebih tinggi daripada sistem steering tube. Berfungsi hanya menambah jika ada terjadi kebocoran pada sistem. Dalam steering tube ini ada dua seal yang sangat penting, yaitu rear, simple rear, dan front. Yang menahan supaya jangan ada air masuk ke dalam sistem steering tube. Karena bisa menimbulkan kontaminasi dan mengakibatkan ada problem pada as propeller. Nah, inilah yang harus diganti setiap 4 tahun pada saat special survey. Paling lama 5 tahun. Setelah perpanjangan 2 kali. Begitulah kesimpulan saya pada video yang pertama ini. Harapan saya semoga bermanfaat bagi yang mendengarnya dan mau melaksanakannya itu sebagai bahan pelajaran bagi kita. Apakah dia orang nautika? Apakah dia orang teknik? Kalau kita mau pengen maju. Demikianlah video saya yang pertama. Kita akan ketemu lagi pada video yang kedua dengan topik yang lebih menarik, topik yang berbeda. Terima kasih atas respon saudara. Sampai ketemu di video yang berikut. Bye-bye.